Kasus Silicon Valley Bank ini agak unik karena terjadi pasca pandemi katakanlah ya, ketika permintaan kredit belum kuat, sehingga dana-dana yang ada di Amerika yang cukup masih banyak, itu harus diinvestasikan oleh bank ini ke surat-surat berharga yang sebetulnya secara kualitas itu triple A. Artinya memang secara pengelolaan treasury itu memang dibenarkan gitu ya. Yang jadi masalah adalah bahwa ketika startup company yang merupakan basis depositor yang paling besar di bank ini, karena sudah beberapa tahun membakar uang, dan ketika mereka melihat agak kesulitan mencari pendanaan dari investor-investor yang baru, mengakibatkan mereka memerlukan dana. Jadi mereka mencairkan tabungan depositonya yang ada di bank, terutama dalam hal ini SVB. Nah, yang jadi masalah adalah ketika SVB ini mencairkan atau katakanlah ini mencari likuiditas, itu agak sulit tersedia. Ya, jadi bagi saya sendiri ini merupakan suatu indikasi sebetulnya ada dua hal. Pertama, bank ini kan memiliki high quality liquid asset sebetulnya, HQLA istilahnya kalau dalam dunia perbankan. Lalu mereka tidak bisa mengakses fasilitas pinjaman jangka pendeknya The Fed dengan jaminan yang sebetulnya cukup banyak dimiliki oleh bank itu. Buat saya ini menjadi pertanyaan, dan kelihatannya Menteri Keuangan dari Amerika, Janet Yellen sendiri tidak mau memberikan komentar tentang aspek ini. Jadi saya melihat ini ada infleksibilitas dari kebijakan yang ditetapkan oleh The Fed, walaupun tidak diumumkan ke masyarakat, tapi ya, sebagai mantan orang dalam dalam konteks menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Jadi saya lihat ini ada satu permasalahan dengan fasilitas kebijakan yang tersedia di sana. Yang Oke. kedua, Ya, baik Pak Halim, tapi ini juga juga karena menarik ada untuk rumor yang melihat luar tadi biasa. seperti yang Anda sampaikan kalau dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat sendiri juga tampaknya tidak ingin membail out begitu ya dari Silicon Valley Bank Ya. ini sendiri. Di satu sisi juga menyerahkan tugasnya kepada FDIC begitu. Nah, tanggapan Anda juga tadi seperti based on experience Anda begitu Pak ya. Mungkin apa-apa yang ada di balik tadi ya keputusan dari Amerika Serikat sendiri terkait dengan hal ini. Tapi di satu sisi kita ketahui juga ada nama baru begitu First Republic Bank yang tampaknya juga akan di bail out begitu. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini seperti apa, Pak Halim? Iya, saya rasa langkah yang diambil The Fed dan juga FDIC sebagai LPS-nya lah ya, itu saya kira sudah tepat ya, dalam pengertian mereka mendahulukan pertimbangan stabilitas sistem keuangannya dulu. Oleh karena itu, ketika diumumkan oleh The Fed bersama-sama dengan FDIC, mereka menyediakan, kalau saya melihatnya itu sebagai selected blanket guarantee. Karena mereka menyampaikan di dalam kalimatnya, walaupun mereka tidak bilang menggunakan istilah blanket guarantee, mereka akan menjamin semua depositor, tidak hanya yang maksimum 250.000, itu akan dibayarkan uangnya. The whole, all depositors itu kata-katanya, lalu kemudian the whole gitu, ada istilah seperti itu. Jadi sebetulnya ini suatu langkah untuk menenteramkan masyarakat dengan mendahulukan stabilitas sistem keuangan dan juga agar tidak terjadi jitri kepada yang punya uang besar di bank-bank itu. Dan kelihatannya langkah ini berhasil. Oleh karena itu saya lihat langkah-langkah ini mau tidak mau akan dilakukan terus oleh The Fed dan juga FDIC dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangannya sambil mereka mempelajari kondisi neraca bank-bank yang ada di sana, mana yang memang harus cepat-cepat dilakukan, mana yang mungkin masih punya waktu untuk cari katakanlah investor ataupun bank yang sehat yang bisa menolong bank-bank ini. Oke, tapi tadi terkait dengan upaya atau rencana dari FDIC sendiri untuk membantu begitu untuk menggantikan biaya ataupun juga menggantikan dana yang dari para deposan sendiri lebih dari biaya yang diasuransikan $250.000 Amerika Serikat begitu ya per rekening. Nah, ini kan Ya, dari informasi yang saya dapatkan ini berasal dari biaya yang dikenakan kepada semua institusi yang diasuransikan FDIC begitu ya. Tanggapan Anda terkait betul. dengan sumber uang ini sendiri begitu sehingga akhirnya
ketika berupaya untuk menyelamatkan deposan dari SVB dan juga bank-bank lain yang bangkrut termasuk adalah Signature Bank begitu tidak tapi di satu sisi juga tidak menimbulkan dampak sistemik lainnya. Seperti apa Pak Halim? Ya, tentu, begini, bank itu kan ada yang sisi aset, ada yang sisi liabilities. Yang dibayarkan lebih dulu oleh, the Fed FDIC adalah sisi liabilities-nya, yaitu depositor. Deposit yang ada di bank itu. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi lagi bank run atau kekhawatiran masyarakat dananya itu tidak aman. Dan ini saya kira sudah dilakukan oleh the Fed dan bersama-sama dengan FDIC, ini sudah oke. Nah sekarang tinggal masalahnya, kalau sudah dibayarkan oleh FDIC kan tentu uang itu harus dikembalikan. Caranya bagaimana? Nah, FDIC akan melihat kondisi neraca bank ini, mana aset yang masih bagus, mana yang sudah tidak bagus atau busuk gitu ya. Tetapi kita tahu SVB ini punya likuiditas, aset yang sebetulnya berkualitas bagus. Hanya karena situasi akibat kenaikan suku bunga mengakibatkan surat-surat berharganya itu harganya turun gitu. Tapi kalau kondisinya nanti normal, ini akan membaik kembali. Nah ini yang dilakukan oleh FDIC, mereka berhitung secara neto mungkin saja ada kerugian. Itulah sebabnya di dalam statement dari FDIC mengatakan bersama dengan The Fed ya, bahwa kalau ada kerugian, kerugian ini akan dibebankan kepada pemilik, di mana nanti modalnya nanti akan diambil, asetnya mungkin akan diambil, kemudian aset bank juga kalau masih ada yang baik itu bisa dijual dan kemudian diperhitungkan nanti kepada cost yang dikeluarkan oleh FDIC. Jadi secara neto sebetulnya kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya pribadi juga itu ada yang kadang-kadang untung, ada yang rugi walaupun kebanyakan kalau banknya sudah sangat jelek dan asetnya banyak yang busuk ya tentu akan rugi. Nah, dalam konteks SVB ini ya kita tunggu saja. Kan mereka berjanji 1 Mei akan menerbitkan hasil bagaimana pengamatan mereka terhadap neraca SVB ataupun Signature Bank ataupun nanti Silvergate misalnya seperti itu. Oke baik, tapi sekali lagi ditekankan menurut pandangan Anda bahwa SVB ini memiliki high quality asset begitu ya Pak Halim ya. Nah tapi menarik juga kalau kita lihat terkait dengan apa yang terjadi di SVB ini sendiri begitu, tidak sedikit yang justru menyalahkan The Fed terkait dengan kebijakan suku bunga acuannya sendiri begitu ya. Di mana The Fed kita ketahui menahan suku bunga di level yang rendah dengan cukup lama, tetapi menaikkan suku bunga dengan cukup tinggi dengan waktu yang sangat cepat begitu ya. Nah sehingga sekali lagi tidak sedikit pihak yang menyalahkan The Fed terkait dengan hal ini. Anda sendiri setujukah begitu ya bahwa The Fed juga menjadi salah satu alasan dibalik kebangkrutan dari SVB, Pak Halim? Itu yang saya tadi katakan. Ini kasusnya agak unik. Unik karena ada situasi yang unik akibat tadi begitu banyak SVB ini menerima deposit dana pihak ketiga yang dalam tempo hanya setahun itu bisa lebih dari 100 miliar dolar. Dan kemudian pada saat yang sama, mereka juga membeli uangnya itu untuk the treasury bond, hampir 70% lebih dari aset mereka itu dalam bentuk sekuritas. Yang kemudian, yang ini yang saya juga bertanya-tanya, mengapa mereka kemudian menaruh sekuritas itu dalam hold to maturity. Artinya mereka tidak punya keinginan untuk menjual itu dalam waktu yang singkat. Nah ini yang membuat terjadi kesalahan di bank itu sendiri dalam konteks manajemen treasury-nya. Lalu The Fed sendiri juga mestinya sudah berhitung, kalau menurut hemat saya ya, bahwa kenaikan suku bunga pasti akan mengakibatkan naiknya biaya dana. Mungkin saja ada beberapa, bukannya bank, tetapi beberapa perusahaan, investor yang barangkali tidak mampu bayar kredit. Namun kelihatannya yang di sini yang terjadi adalah kesalahan menduga bahwa mereka tidak akan katakanlah diserang atau ditarik kembali dananya oleh para investor yang dalam hal ini startup company. Jadi ya kalau dicari-cari kesalahannya di dua sisi mungkin ada. The Fed sendiri saya kira sudah berhitung sebetulnya. Dan saya tadi mengatakan kan tidak mungkin The Fed dan FDIC tidak memantau kondisi bank-bank yang ada di sana. Kebetulan ini yang terjadinya itu di bank-bank yang kebetulan ini bank regional. Walaupun besar size-nya, tapi sebetulnya fungsinya bank regional.